Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gue, yang selalu stay nonton video-video review gue. Ya, semoga lu semua dalam keadaan sehat dan makin sukses. Dan hari ini seperti biasa gue akan membahas beberapa match, ya enggak sih, enggak beberapa, Madrid yang menang lawan LC dan Barcelona yang nggak lolos karena kalah dengan Athletic Bilbao. Nah, ini Copa del Rey ya, khususnya ya, drama-drama di Copa del Rey. Pertama Madrid dulu kali, karena Barcelona banyak nih, lu tungguin sampai habis. Barcelona banyak, dan gue nantang kayak diskusi. Lu ya mau setuju atau enggak, lu nanti tinggal komen. Kalau Madrid menurut gue ya nggak ada masalah lah. Ya mungkin lawannya Madrid cuma dirinya sendiri. Kalau dia masih bisa konsisten, masih bisa tetap tenang, ya minimal dia dapat 2 gelar antara Copa del Rey, La Liga. La Liga ini udah nggak ada saingannya Madrid di La Liga. Kemarin udah dapat Super Copa, ya tinggal UCL. Kita lihat Madrid di UCL aja kayak gimana lah, ya kan? Karena lu beneran ketemu tim-tim yang selevel. Mungkin di La Liga nggak ada yang selevel sama Madrid sekarang. Lawannya cuma dirinya sendiri. Nah, Barcelona kalah lagi. Barcelona kalah lagi. Capek-capek begadang buat fans-fansnya yang jam 3:30 main ya. 3:30 udah capek-capek begadang. Sebelumnya habis nonton Madrid udah 10 orang, terus menang lagi. Aduh, ampun, gue nggak tahu deh perasaannya deh. Udah ampun. Nah, Barcelona lawan Bilbao yang selalu kesurupan kalau ketemu Barcelona. Yang bikin kesel adalah Bilbao ini jagonya tuh cuma lawan Barcelona gitu. Lawan tim lain kayaknya ngampas lagi gitu. Jadi kayak lu cuma buat ngalahin Barcelona doang, tapi ntar goblok lagi gitu. Ya gue gak tau lah kenapa Bilbao kayak begitu. Tapi yang jelas semalam Bilbao layak menang lawan Barcelona. Nah, ini lawan Barcelona, Bilbao layak menang. Bahkan kalau gue tanya atau ada pertanyaan, ini kayaknya susah dijawab nih. Pertanyaannya adalah, kenapa Barcelona harus menang lawan musuhnya? Kayak semalam Barcelona lawan Bilbao, kenapa Barcelona harus menang lawan Bilbao? Lu jawab kenapa? Nggak ada jawabannya. Emang kalah, permainan kalah, ya kan? Ngotot kalah, strategi pun kalah, skor pun kalah yang paling mutlak. Nggak ada alasan Barcelona menang, nggak ada. Dan gara-gara apa Barcelona menang itu udah nggak bisa dijawab. Mungkin apa ya? Dan kenapa Barcelona nggak dapat trofi itu susah dijawab, selain karena goblok di tahun-tahun ini. Nah, ini wah ngaco sih. Gimana ya, Barcelona sekarang ya, gue catat nih. Yang terjadi di Barcelona sekarang adalah yang tua beban, yang tua jadi beban, yang muda terlalu unyu. Ya, yang tua beban, yang muda terlalu unyu. Yang tua, kita lihat ya, Jordi Alba walaupun main kadang bagus kadang enggak, semalam 33 kali hilang bola. Pique, lu lihat, Pique kurang beban apa buat Araujo, buat Ter Stegen ya. Gol kedua yang bikin gue kesel sih, maksud gue, di setiap back lain tuh menghalau musuh biar nggak datang ke areal pertahanan sendiri, menghalau bola biar nggak berhadapan dengan kiper. Ame Pique dikasih lewat sini, nih golin lewat sini. Sebelum Pique kurang cekatan clear area, gue ngelihat Jordi Alba kayak nggak sejajar sama back lain, yang bikin sundulan pertama tuh nggak offset di gol kedua, nggak offset. Ya akhirnya jadi assist ke arah Pique, yang Pique itu kayak, silakan bang, golin lewat sini bang, silakan. Nggak apa-apa, goblok. Alves juga main so-so kemarin ya. Busquets apalagi, ini kita bahas yang tua ini dulu ya. Tua tapi beban. Busquets, aduh ampun. Gue bilang gini, Busquets tuh bakal jalan kalau tengahnya Ajib, Xavi, Iniesta. Kalau tengahnya Xavi, Iniesta dulu, kenapa Busquets bagus? Karena musuhnya nggak dapat bola. Xavi, Iniesta megang, musuhnya nggak dapat bola. Jadi ya nggak ada kelihatan kekurangannya, nggak ada dulu. Cuma sekarang lu tahu sendiri, fisik udah turun, stamina udah jelek, usia udah tua, ya udah mati di tengah mati. Nah itu tuanya, tadi gue bilang apa? Tua beban, anak mudanya unyu. Kenapa unyu? Lu lihat Gavi main. Kalau di laga penting selalu nggak jelas mainnya Gavi. Ya,
Mungkin dia lebih fokus ke belajar ikat tali sepatu daripada belajar gimana caranya nih berhadapan dengan di momen-momen di laga-laga yang penting. Gue nggak tahu Gavi kenapa kayak gitu. Pedri cukup oke lah, yang semalam Pedri cukup oke. Tapi kenapa gue bilang unyu, itu dia posturnya. Gue udah apresiasi Pedri naikin 4 kilo badannya buat tabrakan, karena dia lumayan ngontotnya berani. Tapi kakinya cedera lagi, 2 minggu lagi cedera. Pedri pokoknya cedera lah. Ansu Fati cedera lagi main. Gue saranin sama lu fans Barcelona, ini menurut gue ya perspektif pribadi gue, menurut gue Ansu Fati tuh udah abis. Udah selesai Ansu Fati. Dia kan pilihannya kemarin antara jadi the next Messi atau jadi the next Dembele gitu kan. Nah, ini mumpung belum ngeselin Dembele, silakan lah mau jadi the next Dembele. Kayaknya gue ragu dia bisa survive di Barcelona ya. Gue ragu dia beda, maksudnya beda gitu karakter orang. Nih mungkin kalau lu perhatiin di Barca B juga Ansu Fati sering cedera gitu, karena lawan di La Liga ketemu pemain-pemain yang udah mateng, dirap keras mainnya, itu bakal jadi yang cedera berkelanjutan, bakal kumat mulu. Jadi gue nggak terlalu menaruh harapan buat Ansu Fati, mending datengin pemain lain yang nggak usah digede-gedein juga di media. Ansu Fati kayak gimana, menurut gue Ansu Fati udah habis kalau udah kambuh-kambuhan kayak gitu. Gavi main, De Jong masuk sama Nico Gonzalez, kayak malah jadi 9 orang ya. Nih, gue juga bingung kan, gue heran kenapa Nico main jadi wing kanan gitu, bener-bener nggak hidup. Ada beberapa kali serangan harusnya counter attack bisa dimanfaatin, malah ditarik lagi ke belakang. Untuk pergantian pemain, Xavi menurut gue masih kurang tepat gitu, karena lu masukin Nico malah kayak ngurangin pemain, masukin De Jong malah ngurangin pemain. De Jong kena kartu kuning, nggak ada kontribusinya, nggak ada kontribusi yang bagus gitu kan. Lu malah nggak ngebantu Sergio Busquets yang bentar lagi mati, nih kan. Lu nggak ngebantu Jordi Alba yang udah muntah kuning ngejar-ngejar si Williams bersaudara. Aduh, ampun. Nah, sekarang gini, kita ke filosofi. Gue percaya setiap zaman, setiap perkembangan zaman, setiap umur dunia bertambah itu pasti ada hal-hal baru. Nah, hal-hal baru ini yang harusnya dimanfaatin. Kayak sekarang sepak bola modern, mainnya seperti apa, bertahannya seperti apa, nyerangnya seperti apa. Banyak tim yang udah klop banget sama era sepak bola modern. Barcelona kalau masih maksain buat tiki-taka, masih maksain filosofi, ya mati menurut gua. Sekarang gini, udah beberapa orang yang survive ketika ada media sosial. Dia melek media sosial, dia tahu cara nyari duit di media sosial. Istilahnya gini, lu kalau idealis, lu nggak makan. Idealis nggak bikin lu kenyang. Lu harus realistis, biar lu tahu gimana caranya dapat duit nggak dari idealis lu dan bikin lu kenyang. Idealis nggak bikin kenyang. Di sepak bola, idealis nggak bikin menang. Barcelona sosok idealis pakai filosofi, nggak menang. Barcelona masih pakai tiki-taka, nggak menang. Yakin gue, seyakin-yakinnya. Sekarang sepak bola modern, ya tiki-taka, ball position itu udah ada cara membendungnya, udah ada cara untuk mengantisipasi dengan cara parkir. Nah, Barcelona belum punya solusi lagi. Ya mungkin era modern sekarang lagi tren parkir. Beberapa statistik pertandingan ya, dari tim yang jumlah ball positionnya lebih tinggi, itu malah yang sering kalah ketimbang tim ball position yang lebih rendah. Itu Barcelona harus melek itu. Kalau lu masih maksain filosofi, kalau lu masih main pakai tiki-taka, lu tuh bukan idealis menurut gua. Lu tuh kolot, lu ketinggalan zaman. Barcelona ketinggalan zaman, Barcelona konvensional. Barcelona nggak melek sama kehidupan yang baru. Barcelona nggak bisa ngikutin jalannya dunia. Kalau masih pakai filosofi, masih tiki-taka, masih ball position, counter attack nggak bisa, nggak ada pemain yang bisa lari, ya lu selamat datang aja di klub mediocre. Barcelona udah turun derajat menurut gua. 2 tahun pun nggak bakal susah dapetin gelar, susah. Itu yang terjadi. Ingat ya, idealis di kehidupan nyata nggak bisa bikin kenyang. Di sepak bola idealis nggak bisa bikin menang. Tapi City masih tetap survive. Di bawah Pep, mainnya masih tiki-taka. Lu lihat City kalau keserang, apa yang terjadi? Semua pemain turun. Gue yakin Pep, pemain City melek akan
Oke, kita harus bantu kalau musuh dapat bola, kita bantu pertahanan. Gue sering juga ngelihat pertahanan rapat dari City, berarti dia bisa mengantisipasi counter attack. Pemainnya juga berkelas. Kenapa kita ke jalan? Pemainnya juga berkelas. Ya, mungkin di Liga Inggris ya masih nomor 1 level-level pemain si City. Ada KDB di situ, Rodri main masih enak, Bernardo main masih enak. Susah dibandingin siapa? Masih dibandingin Pedri, bandingin Gavi, dibandingin De Jong, dibandingin Busquets, jauh. Kenapa kita kan masih bisa jalan? Kita kan hanya bisa dimiliki, bisa dimainkan oleh pemain-pemain yang juga berkelas, ya. Permainan yang berkelas bisa dimainkan oleh tim-tim yang berkelas, oleh pemain-pemain yang berkelas. Kalau pemain tersebut belum berkelas tapi maksa untuk ball position, itu namanya tolol. Udah, lu cukup kayak gitu aja. Nah, kita kembali ke permainan. Ini agak lama nih video nih ya. Dari dulu Barcelona tuh selalu kebobolan sama Bilbao kalau nggak bola mati counter attack, bola mati bola atas counter attack, bola mati counter attack, bola atas. Gue tweet, gue bilang ini babak kedua tinggal nunggu pemain Bilbao jatuh-jatuhan, dapat free kick, gol. Udah tinggal tunggu ngulur waktu. Ada yang jatuh, ada drama-drama, kena semua, bener. Golnya begitu semua. Dan ya gue bilang kayak gitu. Masalahnya nggak ada antisipasi. Barcelona kalau dapat bola atas, ya, ini dapat bola atas nih Barcelona nih, otomatis Barcelona kalau dapat bola mati terus bola atas, pemainnya udah nggak punya kepala. Ya, kalau nggak dia ngelihat bola kayak ngelihat tai anjing, tai anjing gak mau disundul. Bola liar pasti kalah. Itulah yang selalu dimanfaatkan. Bilbao tahu itu titik lemah Barcelona, terus digas sama Bilbao. Ampun udah. Jadi gaya udah kira-kira kayak gitu aja. Gaya permainan harus diganti Barcelona. Lu harus melek sama dunia seperti apa. Ansu Fati udah nggak bisa diharapin buat gua. Lu harus bisa punya pemain yang speednya bagus. Gua kalau jadi talent scout Barcelona, jadi alumni, gue lihat Williams itu berpotensi tuh. Daripada lu kayak Morata gitu yang nunggu second striker, nunggu gelandang ngasih assist, mending Williams kayak gitu lu tarikin deh, ngaco Barcelona. Nah, masalah Dembele. Nah, sebelum ke Dembele, tapi gue mau ngasih tahu dulu kalau ada masker keluaran baru dari skincare dari Scarlet Whitening. Nah, ini skincare Scarlet Whitening baru ngeluarin masker. Maskernya juga udah gue cobain kemarin dan memuaskan lah hasilnya. Yang pertama ada Herbalism Mugwort Mask. Yang satu lagi ada Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Nah, ini cara menggunakannya adalah sebelum lu pakai, lu cuci muka dulu. Habis itu lu pakai, kalau lu mau yang Herbalism bisa lu pakai semua. Kalau mau yang Seriously lu pakai juga bisa, atau lu mau di mix juga bisa. Kandungannya, wah jangan ditanya. Scarlet Whitening ini yang gua apal, kandungannya tuh banyak. Salah satunya ada vitamin C dan ada 7 buah berry. Nah, yang bikin kulit kita jadi lebih glowing, yang bikin kulit kita tuh terhindar dari radikalisme bebas. Nah, antioksidannya itu mengangkat radikal bebas pada wajah gitu. Ini Scarlet Whitening, kalau mau beli langsung ada di deskripsi gua. Nah, Dembele sekarang itu, nah, feeling gue gini, Dembele dia mengeluarkan statement tentang oke, selama 4 tahun saya diam, selama 4 tahun saya udah selalu ada berita yang sebenarnya tidak terjadi kepada saya akan membuka suara gitu. Kalau saya, wah panjang Dembele ngomong panjang. Dan gue menganggap Dembele mau menjadi korban, karena saya cuma fokus di lapangan. Urusan transfer atau urusan gaji itu cuma agen saya yang ngurusin. Maksud gue gini, kalau lu bilangnya emang baru sekarang, berarti lu ya bodoh amat sama positioning lu gitu. Di saat lu ditekan, lu nggak ngomong, itu udah salah menurut gua. Kalau udah media, kalau lu udah lawan Barcelona, itu udah kayak politik aja. Kalau lu nggak bilang enggak, tapi lu dituduh
salah, lu akan jadi salah walaupun lu nggak salah. Kalau kayak politik aja kayak gitu. Makanya gue bilang salah Dembele muncul malah kayak jadi korban yang didukung Griezmann. Nah, feeling gue kemarin gue bilang Dembele ini minta gaji gede di Barcelona, minta kontraknya banyak bonus dari Barcelona. Gue curiga Dembele ini sebenarnya punya klub yang udah nego-negoan, tapi underground, nggak ada yang tahu. Jadi ibaratnya nanti ketika Barcelona mengiyakan Dembele diperpanjang, dia bersyukur dapat gaji gede. Nah, tapi kalau enggak, nah klub yang barunya Dembele ini ternyata gajinya udah lebih gede dari Barcelona. Biasanya gitu yang dilakukan sama ya kalau ada deal-dealan pekerjaan lah. Ya kalau misalkan di A kita gaji rendah, di B ada perusahaan B gajinya lebih tinggi. Wah, gaji lebih tinggi dari gaji A nih. Ya udah deh, gue minta gaji yang tinggi lagi sama perusahaan A lebih tinggi dari B. Kalau di sini diterima, yang ini gue tolak. Kalau di sini nggak diterima, gue lebih tinggi dari yang A. Itu yang terjadi sama Dembele menurut gue. Tapi ya udah, Dembele, Griezmann, Coutinho dalam seumur hidup gue ngelihat itu adalah transfer terburuk yang dibeli oleh Barcelona ya. Kalau ada yang bilang gimana Adriano, Matthew, Kevin Prince Boateng, Vermaelen, ya dia memang nyebelin doang tapi nggak mahal. Tapi kalau Coutinho, Dembele, Griezmann, wah udah mahal, nyebelin, goblok. Ampun, udah. Makanya udahlah pakai Scarlett aja nih. Jadi kulit lu lebih fresh ya, mengandung glutathione, vitamin C, 7 buah berry dan banyak lagi yang bikin hari-hari kita jadi menyenangkan. Oke, sampai ketemu lagi di Pakar Bola Momentari Sepak Bola dengan Kesotauan. Silakan didebat tadi argumen-argumen gue. Tadi dulu. Gua bilang kalau Barcelona mainnya akan seperti pertandingan-pertandingan pada sebelumnya, tahun ini Barcelona puasa gelar minimal setahun lah ya, 2 tahun. Kalau nggak ada perubahan tetap puasa gelar. Tapi kalau ada perubahan, ada peningkatan, ada pemain berkelas datang, perubahan gaya bermain datang, bisa dapat gelar lagi. Tapi tahun ini 0 gelar. Pegang omongan gue.